Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak hebat. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tema 3, subtema 3, pembelajaran ke-1. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita akan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Sayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasih. Subtema 3, ayo menjadi penemu. Kita sudah mempelajari tokoh-tokoh dunia dengan penemuannya. Lalu sikap-sikap seperti apakah yang harus dimiliki untuk menjadi seorang penemu? Ayo kita belajar dari Bapak Habibie. Sebelum kita membahas tentang perjalanan kehidupan Bapak Habibie, di sini kakak akan membahas tentang kosakata baku dan kosakata non baku. Kosakata baku adalah kosakata yang penulisannya telah sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Sedangkan kosakata non baku sebaliknya. Kosakata non baku adalah kosakata yang penulisannya tidak sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Kosakata baku ini wajib digunakan dalam tulisan atau percakapan acara-acara formal. Sedangkan kosakata non baku boleh digunakan dalam bahasa percakapan non formal, seperti saat berbicara kepada teman dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kakak meminta kepada adik semua baca dengan teliti teks biografi tentang perjalanan hidup Bapak Habibie berikut ini. Amatilah gambar berikut. Gambar berikut menjelaskan proses distribusi dalam kegiatan ekonomi yang dari produsen ke konsumen. Pada zaman dulu, pengangkutan barang pertanian, pengangkutan barang seperti contohnya pedati, becak, dan juga sepeda. Seiring berkembangnya alat transportasi, maka pada zaman sekarang ada alat transportasi mobil, kereta api, dan juga pesawat, sehingga memudahkan proses distribusi. Beragam hasil produksi seperti produksi pertanian, perikanan, dan industri. Dengan adanya alat transportasi modern, pengangkutan barang lebih mudah dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga mudah mendapatkan barang atau hasil produksi, dan selain itu barang cepat sampai ke tempat tujuan. Sedangkan pada zaman dahulu hanya menggunakan alat transportasi sederhana, yaitu lambatnya untuk memperoleh barang hasil produksi, dan juga pengangkutan barang menjadi terlambat atau terhambat. Persamaan dan perbedaan rangkaian seri dan paralel. Persamaannya yang pertama, daya arus listrik yang dibutuhkan sama besar. Yang kedua, rangkaian seri dan paralel dapat digunakan bersamaan. Yang ketiga,
Hambatannya sama, semakin panjang kabel maka hambatan listrik semakin besar. Sedangkan perbedaannya rangkaian seri, yaitu yang pertama hanya memiliki satu aliran listrik, yang kedua lebih hemat karena hanya membutuhkan sedikit komponen listrik, yang ketiga semakin banyak lampu yang digunakan maka lampu semakin redup, yang keempat dan terakhir jika salah satu lampu mati maka lampu yang lainnya ikut mati semua. Sedangkan yang rangkaian paralel, yang pertama bercabang, yang kedua biayanya lebih besar, yang ketiga berapapun lampu yang digunakan akan sama terangnya, yang keempat jika salah satu cabang lampu padam maka cabang lampu yang lain tetap menyala. Untuk pembelajaran rangkaian seri dan paralel agar dicatat ya di bukunya masing-masing agar adik-adik lebih paham persamaan dan perbedaan rangkaian seri dan paralel. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Kakak tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tercinta tanpamu apa jadinya aku, tak bisa baca tulis mengerti banyak hal.